udah. Jadi manggung bersama lagi tuh Ya, kembali mau semua bersama, tapi berenam. kita cari vokalis yang kalau bahasa sekarang kekinian. Oh nggak Ariel tuh kemarin. Nggak, Kenapa? Ariel nggak bisa. Oh pas Arielnya Ya, memang nggak bisa. dan Ariel juga kalau dibilang kalau Ariel nyanyi juga berarti berhenti hiatusnya dong. Hai sahabat Hierarki Insight, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Kali ini saya kedatangan seorang musisi yang luar biasa dikenal di Bandung dan se-Indonesia ya. Kalau ini sih kayaknya udah legend banget deh, teman-teman pasti semuanya tahu banget. Bandnya yang udah sangat terkenal banget dari tahun 2000-an. Di sini ada Kang Reza dari Peter Pan. Aduh, Kang Reza, terima kasih banget ya udah hadir ke Hierarki Insight. Kang Reza ini drummer di Peter Pan dan juga di Noah ya. Wes luar biasa. Kan siapa sih yang nggak tahu Peter Pan sama Noah? Nggak mungkin enggak deh. Maksudnya mau dari zaman dulu sampai yang angkatan sekarang pasti tahu kan. 2002 ya. 2002 ya mulainya 2002. ya? 2002. Luar biasa. Kang, boleh cerita nggak asal muasal terbentuknya Peter Pan tuh gimana ceritanya, Kang? Sebenarnya kalau asal banget itu panjang ceritanya ya. Gak apa-apa kan kita band ini nih menunggu. Jadi gitu. Saya tuh punya teman itu Indra yang main bass dulu ya, Indra. Sekarang Peter Pan ya. The Titan. Jadi saya sering ngeband sama dia tuh pindah-pindah. Jadi dulu tuh kalau zaman dulu kita masih regular di cafe. Itu tahun 2000-an, di bawah 2099 pindah cari duit di cafe sambil kuliah. Ada band yang baru muncul tuh Peter Pan lah. Waktu itu maksudnya udah itu Peter Pan tuh udah Akang? Belum. Dulu posisinya itu Ari. Nah, Ari ini sering pinjam kalau snare saya kalau dia main di cafe. Dulu Ohara, mereka fanbase-nya di Ohara dulu. Dia pinjam snare aja, oke saya anterin gitu. Lama-kelamaan mungkin nggak tahu gimana mereka diganti. Bantuin di sini, oke saya bantuin. Tapi saya ada band lain juga. Pindah ke band satu lagi, gitu. Sambil kuliah juga. Dan pada akhirnya netap di Peter Pan. Itu awal dari Indra. Jadi masuklah ke Peter Pan. Dari Peter Pan, temanin mereka sampai di akhir mereka reguler dan album kompilasi. Kompilasi itu yang 2002 malam tuh, zaman itu. Tahun 2002. 2002. Di situ. Oke, terus udah gitu Kang dari Peter Pan ini kan ganti maksudnya jadi Noah nih. Panjang itu. Nggak apa-apa ceritain, pengen tahu ini kumaha ceritanya aja ada Peter Pan ada Noah gitu. Dari Peter Pan ke Peter Pan akhir itu di 2000 Peter Pan yang berenam itu akhirnya di 2006 2007. 2006 2007. Ya, jadi di Peter total Pan, tuh 6 personil nih awalnya. Personil. Saya Ariel, Uki, Lukman, Indra, Andika berenam kan. Itu akhirnya di 2006. Memutuskan untuk cerai. Ya pisah gitu. Timbang-timbang siapa yang mau pegang nama ini dipegang sama kita berempat. Yang dua keluar, Indra sama Andika. Jadi yang lanjut ini saya, Uki, Lukman, Ariel berempat. Peter Pan. Itu di awal dari 2006 2007 sampai ke 2009. Masih Peter Pan berarti. Iya, 2009. Tapi dengan personilnya cuma 4. Berempat, 9. Itu terakhir tuh. Setelah kita mutusin untuk ganti nama jadi Noah di 2012. Asal muasal nama boleh tahu nggak? Dari Peter Pan asal muasalnya gimana? Dulu kita sempat nyari tuh di album-album terakhir tuh udah nyari nama sampai tulis kita nongkrong di kafe tulis tuh apa lagi tuh
nama-nama sampai saya bawa kasih ke Boril itu 2 lembar kertas tuh buat nama-nama gitu. Nah, pada waktu itu juga kita harus rampungin album yang kita rilis di album pertamanya Noah. Seperti seharusnya. Tapi itu repot. Jadi ada banyak ceritanya, adalah kasus Ariel dan segala macam lah. Dan saya waktu itu juga lagi doyan-doyannya hijrah waktu itu ya, saya sama Lukman gitu. Uki yang fokus itu cuman Uki sama David waktu itu yang ngurusin. Pada saat pindah dari Peter Pan ke Noah nih? Iya gitu, karena itu masa transisi yang kita tuh lagi ngelos. Pada waktu itu Ariel juga lagi ada masalah lah gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah Ariel pulih, kita ketemu lagi di tahun 2012 pertengahan. Masalah itu ya. Dengan album yang seperti seharusnya. Yang kita pernah rilis di Peter Pan tapi akhirnya nggak jadi namanya. Jadi si album itu dipindahin ke Noah. Ke Noah. Album pertama. Seperti seharusnya itu 9-10 lagu, saya lupa deh. Udah kita jalan itu sampai kalau saya tuh hijrahnya di 2015 awal. Jadi 12, 13, 14, 15, 3 tahun lebih ya. Saya temanin band itu, habis itu mungkin saya capek juga dan saya butuh refresh. Pesan kali Bu ya. Jadi ya udah saya mau istirahat dulu, saya bilang gitu. Udah. Oh, jadi sempat vakum tuh Kang Rezanya? Saya yang kalau cabut, saya resign. 2015 saya resign. Mereka lanjut berempat. Uki, David, Ariel, Lukman. Setelah itu di tahun 2000, Uki 2000 berapa ya? 17 ya enggak? 16, 17 ya? 17 deh, 18 deh. Uki resign juga. Uki hijrah juga. Nah, tinggallah mereka bertiga sampai sekarang. Di sekarang itu setahu saya mereka hiatus dan belum ada kepastian next album album terakhir kalau nggak salah sekarang. No album terakhir. Jadi posisi tinggal bertiga. Suara dalam kepala ya kalau nggak salah. Jadi udah sisa bertiga ya, aja sisa di bertiga. situ. Dan hiatus itu mungkin ya karena udah pada punya kesibukan masing-masing kali ya. Nunggu bosannya kali ya. Iya. Nunggu bosan dan jenuh. Ya perlu istirahat panjang lagi kan. Tapi kan bukannya baru-baru ini ada Peter Pan reunion. Oke. Itu terjadi setelah dimulai dari Ariel tuh. Jadi kan mereka vakum tuh. Ariel, saya Lukman, Ariel. Jadi dia telepon pakai telepon, dia bilang ada job nih tapi kalian mau nggak pakai nama Peter Pan. Lukman kaget, bener Bro? Iya bener. Terus ajakin aja Andika sama Indra. Tadinya iseng gitu, oke. Akhirnya dari situlah pecah dan jadi pengembangannya. Setelah Lukman bilang, kita ketemu Budi deh. Itu Budi Aloka. Dia promotor Jakarta yang pernah ngerjain Peter Pan hiatus 2 tahun sebelumnya. Lukman bilang kayaknya gue lebih prepare, lebih enak kerjain sama Budi. Ini kita lihat Budi dan Budi iyain, jadi deh sekarang. Kayak kita kemarin di mana? Eldorado. Oh iya. Ya gitu, nanti tanggal 27. Jadi itu sudah kemarin udah. Jadi manggung bersama lagi tuh ya, kembali mau semua bersama, berenam. Tapi kita cari vokalis yang kalau bahasa sekarang kekinian. Oh nggak Ariel tuh kemarin. Kenapa? Ariel nggak bisa. Oh pas Arielnya memang nggak bisa. Dan Ariel juga kalau dibilang kalau Ariel nyanyi juga berarti berhenti hiatusnya dong. Jadi kita kerjain itu Ariel di mana, Lukman di mana, David di mana gitu. Nah, kebenaran Lukman juga lagi masih ngerjain musiknya. Ya sementara dia kerjain Peter Pan dulu namanya bukan Peter Pan Reunion kalau nggak salah dia. Namanya Peter Pan Reunion. Karena yang balik itu cuman berempat. Satu orang nggak, Uki nggak. Uki kan udah mentok sama hijrahnya kan. Dia udah nggak mau lagi. Jadi sekarang cuma berempat. Berempat, saya, Lukman, Andika, Indra. Tapi vokalis ngambil, maksudnya vokalisnya itu kemarin kita itu ada Elo, ada Tiara Adini, ada Firza Basari, ada Alex Teh, artis baru, udah itu berempat.
Kalau mau lihat di itu banyak ya. Nah teman-teman nih ya rame tuh kemarin tuh. Kalau misalnya yang belum lihat tuh jangan lupa harus lihat nih ya Peter Pan Reunion kemarin. Baru tahun ini kan berarti Kang? Tadi 2 bulan lalu ya. Gimana rasanya Kang akhirnya comeback setelah berarti kan Kang berhenti dari tahun 2015? Iya. Berarti 10 tahun dong? Dari kalau saya berhenti dari 2015. Tapi saya nggak main sama mereka ini dari tahun 2006 dong. Oh sama Peter Pan-nya, iya betul. Kita bertemu lagi dengan dulu kita, maksudnya begini, kalau mau ditamsilin gini, kita pisah nih, cerai istilahnya, kawin dulu nanti kita balik lagi tuh. Tapi kita nggak akan nikah lagi gitu, tapi berteman boleh dong, boleh ya. Gitu. Gimana rasanya ya sama aja sebenarnya, tapi lebih ke kangenan aja sih. 20 tahun berarti kan Kang, maksudnya untuk Peter Pan ya hampir 20 tahun dong dari 2006 ke 2025. Iya. Hampir 20 tahun loh Kang. Saya juga saya nggak ngitung. Karena yang saya hitung itu di Noah. Karena saya terakhir karirnya di Noah kan. Jadi nggak begitu detail banget tentang Peter Pan. Nah terus kalau maksudnya kan Akang berarti dari Noah berhenti 2015. Ya. Itu apakah dari 2015 sampai 2025 berhenti bermusik total? Oke. Setelah 2015 itu saya off main musik, saya nggak pegang drum sama sekali itu sekitar 5 tahun. Wow. Ya setelah 5 tahun. Terus kangen juga? Iya. Terus kata teman-teman dibilang, kan kalau di saya itu kan jemaahnya itu bervariasi lah. Ada yang masih main musik, ada yang enggak gitu. Terus tiba-tiba banyak di kalangan saya itu yang mereka memang musisi beneran, musik kayak Kang Yuki Pasben, ada Ray Nainbol, vokalisnya ada Salman Al-Farizi ini Sakti, Ceylon Seven. Nah 3 orang itu saya pernah main sama mereka tuh. Jadi kita itu bukan main musik yang memang benar kembali lagi main musik, nggak. Jadi iseng-iseng doang tuh. Jadi saya kumpul-kumpul main. Jadi selama 10 tahun tuh 5 tahun 6 tahun itu 6 tahun ini saya bermusik sama mereka tuh. Ada beberapa band juga. Kayaknya kita juga kalau papanya perlu kali kita bersosialisasi sama orang yang karena waktu ada satu kejadian yang saya hijrah tuh ada beberapa orang yang sedikit menjauh. Maksudnya dari teman-teman sebelumnya. Ya, karena memang pada waktu itu memang image hijrah itu memang ada yang masih terima, ada yang enggak. Makanya dibilang ada Islamophobia kali ya. Tapi sama saya susah. Mau dijelasin susah. Saya nggak bisa ngomong juga. Yang adanya kita ada di antara mereka. Nah, tapi saya biarin aja. Saya 5 tahun jadi saya sibuk sama agama gitu, sama bisnis, udah selesai. Ketika setelah itu saya ketemu sama teman-teman yang lain, ada ngeband lagi, dan saya kembali ke posisi mereka. Tapi saya masih tetap posisi dengan hijrah juga, cuma tidak yang seperti dulu gitu. Gitu. Mindsetnya nggak dirubah, tetap sama aja. Cuma kan kita butuh sosialisasi kali ya. Itu perlu jadi orang-orang gak begitu tegang kali. Iya. Begitu, yang bergamis-gamis segala macam gitu. Itu doang sih. Tetap lah ya, maksudnya kembali lagi dengan teman-teman yang memang satu passion mungkin ya Kang ya gitu maksudnya. Karena kita itu ada di antara mereka. Tidak harus dijauhin dan tidak harus kita menggurui mereka juga. Saya tidak begitu orangnya dan mereka paham juga masalah gitu kan. Ada yang amal, ada yang nggak amal kan. Betul. Terus ya cuman permasalahannya beda army doang. Iya. Ada kalau orang hijrah udah mulai yang army-arminya udah cingkrang lah segala macam dan udah itulah segala macam. Tapi di kalangan kita kan ada yang agak sedikit kurang respect dengan itu, ada yang suka gitu. Tapi banyak kan yang orang kurang respect kan. Saya nggak mau akibat itu mereka jauh. Iya. Jadi menjaga jarak gitu ya Kang saya ya. Saya nggak mau, sama aja sih. Kalau kita duduk di antara mereka dan nggak ngomong juga nggak masalah. Ikutin aja mereka ngomong kan. Yang penting kita nggak ikutin apa yang berlebihannya gitu kan. Sebenarnya dan nggak ada berlebihan juga. Cuma mereka kan saya nggak mau
orang-orang ini mikir ada jadi gini, ada stigma yang bikin kita bawa agama pecah loh. Malah membuat perpecahan Iya, maksudnya? perpecahan dan orang nggak suka lihat. Jadi Kita nggak minta kalau seolah-olah orang suka lihat, orang pengen, nggak, bukan harus begitu. Tapi yang kita pengenin orang ini baik aja, udah selesai. Nggak harus digurui dan nggak harus didikte gitu. Udah biarin aja. Yang penting kita ada di antara mereka. Atau mereka nggak merugikan. Suasana itu hilang tuh. Akhirnya saya kembali lagi dan saya ketemu teman-teman, mereka happy. Dia bilang, Uju, saya pikir kamu yang ngetes. Saya bilang nggak begitu juga. Tapi ada yang bilang yang lain, oh Reza itu apa lepaslah dari yang begitu agamanya. Saya bilang sebenarnya nggak tahu kali. Saya juga punya misi dalam hal ini ya. Cuma mereka nggak. Tapi gara-gara itu ada beberapa teman saya yang udah sholat lagi. Jadi gitu. jadi ini ya kembali. Iya, kan kalau kita datang ke orang itu bukan dengan army Islami. Orang kalau kita datang dengan army Islami itu udah takut duluan loh. Ya benar. Jadi kalau datang sama cingkrang, udah dengan gamisnya, wah pasti malas ini. Pasti ngomong agama. Nah, itu udah takut diceramahin. Udah begitu. Itu kan saya pasti udah feeling itu. Ini pasti nggak bagus. Kadang-kadang mereka mau nongkrong juga, saya lupa kenapa mereka nggak mau ngobrol ya. Pas saya lihat, oh iya, saya arminya salah. Oke. Diganti arminya kali ya. Diganti arminya, ikutin seperti mereka, tapi kita nggak perlu ngobrol macam-macam juga. Iya. Maksudnya bergaul biasa aja karena gitu kita ya. punya teknik marketing sendiri kali ya, buat orang lebih baik itu. Itu aja sih. Karena kita nggak menganggap orang itu rusak semua kan. Mereka manusia juga. Kalau nggak dirangkul gimana dong Kang? Setuju saya nggak mau yang justru harus dirangkul, jangan malah dijauhi kan. Saya sempat rasain stigma gitu tuh. Iya sih, paham sih, paham. Saya kalau ke masjid kalau ke jemaah saya udah full yang udah bukan yang begini lagi. Tapi kalau ke teman-teman saya nggak mau. Yang nyisa paling ini doang. Tuh. Berarti Kang Reza sekarang dengan dari 2015 itu kan berarti sempat berhenti ya dari dunia permusikan. Kegiatannya apa aja Kang selain ini Kang? Bisnis, clothing. Clothing apa aja Kang? 40 Days Out. Kalau clothingnya, kalau hijab itunya Al-Korni yang cowok. Kalau yang lagi saya benerin ini kita ada berempat orang tuh, bertiga lah. Udah dapat sih ada beberapa titik tempat, tapi bukan di Bandung. Satu di Makassar, ada di Bandung satu. Cuma mungkin karena di Bandung ini biaya propertinya mahal ya. Untuk apa nih Kang? Itu wedding. Kalau kita sempat meeting terakhir itu 2 bulan kemarin tuh, kalau WO itu kan nyari tuh. Tapi kalau gini, kalau secara bisnis, WO-nya udah ada, catering udah ada, dan perangkat lain udah ada, dekornya udah ada. Nah tapi kalau gedungnya kan mereka mesti nyewa. Limited banget ya sekarang ya. Susah sekali nyari gedungnya. Sebenarnya kita nyari gedung yang gede-gede juga nggak, yang tanah yang gede-gede nggak juga. Yang kapasitas 2.000 orang masuk atau 1.500 masuk oke. Selesai. Dan tapi yang penting parkirnya luas kali ya. Itu doang. Jadi sekarang bisnisnya di clothing, sama di tempat inilah ya, gedung pernikahan lah ya. Oke. Karena ada juga beberapa gig yang di Bandung ini kan banyak tuh, ada launching band tuh yang butuh kapasitasnya 1.000 orang gitu. Itu doang. Gitu. Mana yang lebih seru Kang? Bisnis atau bermusik? Sebenarnya dua-dua sih. Beda kalau bisnis itu cuman nggak perlu action. Kalau musik kan perlu action gitu, perlu status lah, perlu kita harus bergaya lagi lah gitu. Tapi kalau bisnis kan pakai apa aja udah bisa jadi. Pokoknya kita tinggal datang doang dan meeting sebentar udah beres. Akang kan udah lama ya, 2015 terakhir semua gitu. Terus udah gitu baru comeback lagi 2025 nih kemarin sama Peter Pan gitu kan.
tiba-tiba manggung lagi. Gimana Kang rasanya? Jujur gak sih? Jujur dong, masa gak jujur? Kalau saya sih lebih ke flat ya. Flat tuh, nggak ada, jadi flat. biasa aja gitu, netral? Biasa, karena kan sebelumnya saya juga manggung kemana-mana juga. Sama Udah keseringan dulu ya? Udah keseringan. Terus kedua, saya hijrah itu juga saya mau sama teman-teman. Jadi saya jadi project di Jakarta namanya JM6 itu yang anak-anak hijrah juga tuh. Kita sempat keliling kemana-mana gitu. Rata-rata band-band hijrah itu cuman mungkin dia nggak expose kali ya. Dia mainnya kemana-mana juga tuh. Ya, jadi kalau urusan manggung kayak gitu kan, kayak Yuki, sama Mama Yuki sama Salman Sakti sama Ray juga sama James gitu. Kan mereka keliling juga itu. Keliling juga. Tapi jobnya mungkin acara bupati, acara lebih ke acara pemerintahan mungkin ya. Acara pemerintahan atau acara paguyuban di Gorontalo kah atau di Makassar kah, Kendari, kan lumayan kan gitu kan. Jadi ketika saya di situ saya cuman balikin, kalau di Peter Pan itu cuman balikin chemistry-nya doang sih. Dengan teman-teman. Ya, pertama itu nggak selancar itu juga. Bukan masalah mainnya. Tapi masalah chemistry-nya doang. Iya. Karena kita lama nggak main kali ya. Kecocokan nanti pas udah manggung pertama udah beres, sudah selesai dan kita udah dapat chemistry-nya udah jalan. Ini tanggal 27 tahun baru dan Valentine kita main tuh. Oh ini terus nih jadinya nih. Jadi dari kemarin sekalinya reunian, abis itu jadi terus nih jadi banyak. Cuma kita agak repot tuh nyari vokalis yang pas tuh. Karena vokalisnya sekarang Ariel nggak akan turun nih. Nggak akan. Kita mungkin ya. Tapi kalau Ariel mau oke, tapi kayaknya nggak. Dia juga sibuk sama kerjaannya dia. Ariel. Paling banter kayak ini nih. Kalau tanggal 27 tuh acara Jacklot tuh. Jakarta Clothing gede yang Jakarta. Saya sering ikut tuh. Ya. Itu tuh vokalisnya Elo. Oke. Arda. Naf yang lama. Roni, BTH kalau nggak salah, terus sama ada vokalisnya Bara Suara, saya lupa. Nanti di tahun baru lagi kita cuma pakai 2 orang. Tahun baru di mana Kang? Tahun baru di Balikpapan. Wah keren banget. Iya. Tahun baru gak pernah main, tapi sebenarnya kita bukan jobnya tahun baru sih. Tanggal 1-nya. Pas tanggal 1-nya. Ya itu acara 2 tempat tuh di Balikpapan sama Kutai. Oh deketan sana tapi? Ya deketan. Langsung dalam 1 hari itu 2? 2 hari, tanggal 1 2. Oh 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Oh itu nanti vokalisnya siapa Kang? Itu cuma 2, Roni sama Arda. Satu lagi nanti di Valentine. Di Valentine, tanggal sebelum puasa. 14 Februari. Oke, itu Roni Arda, Elo Arda. Itu di mana Kang? Lampung. Luar biasa nih, jadi keliling lagi deh. Sebenarnya kalau ini abis ini kayaknya Peter Pan nih terus nih kayaknya. Nggak akan berhenti nih artinya Kang. Begini, ini nih jangan jadi bahan cemooh sih sebenarnya. Ini bahan silaturahmi doang sih. Iya bahwa betul. Memang kita nggak ada yang bentrok. Baik itu Ariel sama Andika, Ariel sama Uki itu nggak ada sama sekali. Semuanya sebenarnya baik-baik ya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di media itu yang begini padahal nggak. Aslinya kita ngobrol biasa seperti biasa aja. Iya. Kalau memang kan mungkin kesibukannya juga udah pada berbeda gitu ya. Dan usia juga udah beda juga ya. Iya betul betul. Cuman ya aslinya nggak ada yang salah sih. Kalau cuman beda visi, beda pemahaman itu wajar sih. Tapi kalau masalah silaturahmi enggak. Akang emang dari dulu emang maksudnya datang dari keluarga pemusik atau? Enggak, saya tuh bapak saya pegawai negeri. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya kuliah dengan basic manajemen informatika. Oke. Terus jadi maksudnya emang seneng sama drum jadi begini. Asal muasalnya gimana nih sampai masuk ke dunia musik saya jadinya berkesimpulan, orang yang main musik ini, tapi nggak tahu salah apa enggak ya. Itu seperti keajaiban yang dikasih. Jadi kayak gini, kalau musik, kalau mau gini, kalau bukan bakat nggak akan bisa.
Kalau bukan bakat, dia nggak bakalan les musik, dia nggak bakalan kursus musik, dia langsung jadi dong. Kalau bakat? Iya. Itu memang itu Allah ngasih. Iya. Tapi kalau nggak dia harus kursus dulu. Beda cerita kalau dia udah bakat tapi dia pengen belajar, dia pengen, saya pengen sekolah, oke, itu beda. Cuma basic pertama, kalau orang bakat itu dia langsung pegang langsung jadi loh. Iya. Jadi saya tidak ada basic sekolahan. Terus Akang langsung jadi tuh waktu pertama kali main drum langsung saya bisa dapetin? Langsung bisa main drum. Dan saya pertama kali itu kapan? Pas SMA atau kuliah atau? SMA lah. Kalau dari SMP udah, tapi masih ibu kan yang nggak suka. Saya nggak suka anak saya jadi musisi, gitu, jadi pemusik. Wah, ternyata anak jadi musisi. Ibu saya bilang begitu, dia bilang. Tapi singkat cerita kalau yang di atas, ini kan di atas ini tahu kan dia tahu lah. Yeah. Mau kemana arah orang itu, mau dilarang apa enggak, pasti jadi gitu. Jadi asal muasalnya pegang drum itu di mana, di sekolah atau sekolah. Jadi zaman dulu saya tuh kan gede di tahun-tahun yang tahun 80-90. Jadi masa-masanya glam rock, zaman-zamannya kalau Indonesia itu God Bless, Edane zaman dulu lah, zamannya Skid Row, zamannya Motley Crue, Roxette. Ya, zaman itu. Nah, jadi saya tumbuh itu jadi di era-era itu kesini udah ngikutin ininya aja, alurnya aja gitu. Itu ikut festival zaman tahun-tahun itu tuh zaman festivalan gitu. Jadi asal muasal pada saat Akang megang drum gitu, tahu-tahu bisa aja ngikutin nada gitu. Langsung bisa. Karena waktu saya posisi itu main bass, sempat nyanyi juga. Terakhir teman saya nggak bisa main drum, saya coba main drum, akhirnya saya jadi drummer sampai sekarang. Gitu. Setelah itu maksudnya pada saat dari awal belajar terus nggak pernah ibaratnya les kayak apa kayak nggak ngulik sendiri gitu. Kalau saya mau tunjukin, kalau kita itu udah jadi, itu ada satu cerita begini. Kita mau latihan nih, terus kita mau latihan. Terus ada teman saya waktu itu posisi jadi vokalis. Waktu itu kita kelas 1 SMA lah. Tapi kita belum tahu basic masing-masing. Pokoknya kita latihannya, teman saya nunjuk, kamu jadi drummer, kamu jadi ini, kamu jadi vokal, oke. Terus kita ngapalin lagu. Terus saya lihat teman saya main drum ini udah saya bilang, ini pro banget orang ini, udah edan gitu. Tiba-tiba kita harus tinggal 1 hari lagi kita harus latihan dong, karena festivalnya malam kan. Singkat cerita latihan lah di studio. Pas land itu dia nggak bisa main drum dong aslinya, kan gila kan. Dia nggak bisa main drum aslinya. Yang si drummernya itu? Iya, si drum ini yang saya lihat kayaknya udah kayaknya karena dia tiap hari pegang stick dan dia nggak bisa. Oke. Akhirnya jadi berantakan, akhirnya kita jadi main-main doang. Tiba-tiba nggak jadi ikut festival itu. Karena drummernya bohong, dia bilang dia nggak bisa main ternyata. Akhirnya saya main langsung bisa dan nggak ada istilah miss nada gitu atau apa. Langsung bisa. Hari itu langsung bisa. Wow, itu 2 bulan. Kayak ini kan kayak mukjizat banget. Iya kan, sebenarnya kan saya bilang orang yang punya, dan banyak yang kayak saya lagi. Bukan cuma saya, ada pun di posisi gitar juga begitu juga. Kalau dia ada bakatnya, dia nggak perlu sekolah itu udah jadi. Cepet ya langsung ya. 2 bulan berikutnya saya ikut festival udah. Dan waktu itu kan kita, ya zaman kelas 1 SMA kali ya. Zaman-zamannya Dewa album Kangen kali. Iya. Zaman yang format masa depan ya, zaman Dane gitulah. Tahun 90 awal. Makanya saya bilang orang yang karunia main musik itu kayaknya udah ditunjuk Tuhan, dia jadi. Dia nggak perlu sekolah, dia nggak perlu diajarin, dia lihat dong, dia ambil gitarnya dan dia bisa main. Itu kejadian ke saya dan ada beberapa teman-teman saya yang hobi dan musik, dia terjadi begitu. Dan kalau saya boleh jujur, saya nggak mau salahin akademi sekolahan, bukan. Rata-rata musisi yang jadi zaman sekarang, boleh ditanya nggak ada basic musik, dia sekolahan nggak? Jarang sih, memang benar. Karena itu basic awal. Itu seni ya, mungkin emang udah dari hati ya, Pak. Ya itu tadi jadi orangnya. Iya betul ya. Dia itu bawaan ya. Tapi kan kalau ada orang lain bilang, oh haram aja segala macam. Saya nggak mau bicara itu berlebihan. Cuman kalau untuk seni itu seperti orang yang ditunjuk Tuhan. Oh itu harus jadi musisi tuh. Dan mereka pasti jadi itu. Dan
kita juga berenam, Mhm. Peter Pan nggak ada yang sekolah musik. Semuanya otodidak tuh? Sangat otodidak. Hebat ya, luar biasa Coba ya, kalau maksudnya dilihat sampai seperti sebesar itu. ini loh, Iya, gitu loh. atau tanyalah ke anak-anak Ceylon Seven, anak Pepep, ST12, coba tanya, ada basic musik mereka sekolah nggak? Nggak ada mungkin ya, mungkin. Malah rata-rata yang mungkin dari kecil maksudnya di sekolah, dilesin apa segala macam, malah akhirnya malah jadi nggak, Iya. maksudnya nggak ke sana ya Tapi, arahnya ya gitu. musik itu bisa Dipelajari. ya bisa, dia tuh ada keunikan sendiri. Jadi cepat meredam depresi seseorang tuh. Apalagi kalau dia pemusik itu. Jadi nggak begitu yang dia ada masalah, nggak begitu yang berat dengan, kalau ada orang yang bisa terima depresi, ada yang enggak kan. Kalau seniman enggak. Karena dia mungkin bisa berkarya ya, maksudnya dia bisa larikan itu ke musik gitu ya, maksudnya tempat lain ya. bisa hobi lah ya gitu, gitu. jadi bisa diarahkan ke sana. Tuh. Kalau saya bilang begitu kan, kalau dilihat basicnya ya kan memang buat sekolahan pun, orang sekolah pun kan enggak ya. Tapi ya masuk-masuk aja sih. Keren, betul Iya kan? ya. Tuh. Iya. Aduh Kang Reza, thank you banget ya, ini obrolannya sangat-sangat dalam banget, itu luar biasa banget. Kang Reza, punten ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana yang menonton acara kita ini? Kalau sama saya nggak ada sih, cuman buat teman-teman yang di media yang komen yang aneh-aneh masalah Peter Pan or Noah, yang positif lah. Maksudnya kita nggak perlu yang orang harus berantem gitu, karena nggak. Tanggapin semua positif, karena orang yang di dalam tuh baik-baik saja sebenarnya tidak ya. seburuk yang kalian nilai juga gitu. Orang itu semua berteman dan tidak dengan, kita kan nggak harus, Indonesia ini kan rata-rata juga mulut provokatornya tuh kenceng banget. Itu yang bikin netizen berantem itu tuh begitu tuh. Sebenarnya nggak seperti yang kalian bayangin juga. Kalau kalian berantem di situ terus tiba-tiba orang di sana peluk-pelukan bagaimana kan? Iya. Ya benar. Artinya komen positif aja gitu. Dukung kita, ya udah selesai jalan. Yes. Iya. Jadi untuk para fans-fansnya Peter Pan dan Noah, jangan lupa udah bisa nonton nih Peter Pan Reunion ya, sudah mulai manggung. Dan itu kakak beradik band itu tuh. Kalau nggak akan ada Noah, nggak ada Peter Pan. Betul. Dan bahwa mereka baik-baik saja loh sebetulnya gitu ya. Cuman beda orang, beda rasa. Udah itu ya. Iya. Itu. Iya. Oke, thank you banget Kang Reza. Terima kasih banyak udah mampir ke Hierarki Insight. Teman-teman, terima kasih sudah menonton Hierarki Insight. Sampai ketemu lagi minggu depan.